Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita untuk bulan Agustus ini berjudul Jemaat yang Bersatu. Dan judul bacaan kita pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2020 adalah Umat Pilihan Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami akan belajar firman-Mu pada pagi ini, Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, dan biarlah pengalaman rohani kami boleh dapatkan lewat bacaan renungan pagi ini akan menuntun kami untuk hidup dekat dengan Tuhan sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Saudara-saudaraku, Allah mempunyai satu jemaat di dunia ini. Ialah umat pilihannya yang memelihara segala hukumnya. Ia sedang memimpin bukan keturunan yang liar, bukan satu di sini dan satu di sana, melainkan satu umat. Kebenaran adalah suatu kuasa yang menyelamatkan, tetapi jemaat yang suka berkelahi bukanlah jemaat yang menang. Ada lalang di antara gandum. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Matius 13 ayat 28 dan 29. Jaring Injil mengumpulkan bukan saja ikan yang baik, tetapi juga ikan yang tidak baik. Dan hanya Tuhanlah yang mengetahui siapakah yang menjadi miliknya. Adalah kewajiban seseorang berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Kita tidak boleh mencari suatu pekabaran yang aneh dan baru. Jangan hendaknya kita memikirkan bahwa umat Allah yang sedang berusaha berjalan dalam terang membentuk Babel. Meskipun ada keburukan-keburukan di dalam gereja, dan akan selamanya ada sampai kesudahan dunia, namun gereja pada akhir zaman hendaknya menerangi dunia yang najis dan rusak moralnya oleh dosa. Jemaat yang lemah dan berkekurangan, yang perlu terus ditegur, diamarkan, dinasihati, adalah satu-satunya sasaran di dunia yang di atasnya Kristus memberikan perhatiannya yang paling utama. Dunia ini adalah suatu bengkel yang dalamnya, oleh kerjasama antara manusia dan wakil-wakil ilahi, Yesus sedang mengadakan percobaan oleh anugerahnya dan kemurahan ilahi atas hati manusia. Allah mempunyai suatu umat yang khas, suatu gereja di dunia ini yang paling unggul dari semuanya dalam kecakapannya mengajarkan kebenaran dan mempertahankan hukum Allah. Allah mempunyai wakil-wakil yang ditentukannya, orang yang sedang dipimpinnya, yang telah menanggung panas dan beban hari itu, yang sedang bekerja sama dengan instrumen sorga untuk memajukan pekerjaan Kristus di dunia kita ini. Biarlah semua orang bersatu dengan wakil-wakil yang terpilih ini, dan akhirnya kedapatan di antara orang-orang yang mempunyai kesabaran orang saleh, memelihara hukum Allah dan iman akan Yesus. Jemaat Allah di dunia ini satu dengan jemaat Allah di sorga. Orang percaya di bumi ini dan makhluk-makhluk di sorga yang belum pernah jatuh membentuk satu jemaat. Diambil dalam buku Nasihat bagi Jemaat, halaman 334-335. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang kami boleh terima pagi ini. Kami boleh dituntun kepada satu pekabaran yang indah, bahwa ada umat pilihan dari generasi ke generasi sampai di akhir zaman ini. Dan biarlah kami boleh menjadi umat pilihan yang tetap
menghidupkan kebenaran Kristus. Kami boleh menjadi wakil-wakil Allah. Walaupun banyak keburukan-keburukan di dalam gereja dan akan selamanya ada sampai kesudahan dunia. Namun kami percaya gereja pada akhir zaman akan menerangi dunia yang najis dan rusak oleh karena moral yang tidak baik. Bapa di sorga, tuntunlah kami agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang percaya, yang akan terus mengikut Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit saat ini. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Tuntunan sorga akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat beraktivitas.